Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Distrik Ron, yang kami hormati Kepala Dinas Perindakop, dalam hal ini yang diwakili oleh Ibu Kabid Koperasi dan UKM, yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung atau yang mewakili, yang kami hormati tenaga ahli P3MD Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati Kepala Kampung Sariai, yang kami hormati Ketua Baperkam Kampung Sariai, dan yang kami kasihi serta kami banggakan seluruh masyarakat Kampung Sariai. Kita melangkah pada acara yang berikut, yaitu doa. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih atas kasih-Mu Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Nanti hari ini kami boleh berkenakan hadir bersama-sama tim dari kabupaten di kampung saya. Kami mengucap syukur dan mengucapkan banyak terima kasih atas kasih Tuhan. Sebelum kami memulai dengan maksud rapat kami hari ini, kami bawa semua dan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Saya diberikan waktu untuk menyampaikan sambutan yang pertama. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim, yang kami hormati pula Bapak Kepala Distrik Ron, yang kami hormati pula ya pendamping yang Kabupaten Teluk Undama, dan para hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa hadir di sini. Kita tidak terlalu panjang lebar berbicara, tetapi maksud kita datang di sini, kita mau membentuk koperasi Merah Putih, tujuannya untuk ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu perlu terutama saya sampaikan kepada warga masyarakat, jangan takut. Nah, ini berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu mari supaya kita ikuti dari awal sampai akhir. Nanti sebentar ada materi-materi yang disampaikan. Itu yang saya maksud. Kalau bukan hari ini kita mau kumpul di sini mau bikin apa, tetapi ada maksud baik dari pemerintah. Oleh sebab itu tadi mulai dari hari kemarin, tadi malam sampai hari ini, kami pemerintah kampung berupaya untuk himpun atau kumpul kembali masyarakat yang ada di kampung Sariai.
dan kami sudah jelaskan. Ya, sedikitnya kami minta maaf kepada tim yang datang karena kondisi kampung waktu kita sekarang sudah sore, tapi tidak pernah mengurangi semangat hari ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan berarti bapak-bapak, ibu-ibu dari kabupaten, tapi kita masyarakat semua punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab, salah satu adalah KTP yang tadi bukan bermasalah ya, itu bukan masalah, akan kita siapkan. Oleh sebab itu, dari kekurangan kami sebelum kita akan maksud kita hari ini, kami selaku pemerintah kampung kami mohon maaf. Itulah yang kami lakukan. Mungkin sampai di situ atas sambutan kami, dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih buat kita semua. Terima kasih atas waktu dan tempat serta kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesempatan dua kata kepada kita semua dalam rangka rapat kerja dari tim Perindakop dalam rangka pembentukan koperasi Merah Putih di Kabupaten Teluk Bendama. Dan hari ini kita ada di Kampung Sariai sebagai salah satu kampung yang mendapat bagian dalam apa itu bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan di sini, dan koperasi ini harus kita bentuk di kampung ini. Begitu pertama-tama Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk menyampaikan rasa hormat kita dan ucapan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada Bu Kabid dan tim, kemudian tim teknis dari pemberdayaan kampung, tapi juga semua orang yang terlibat dengan kegiatan ini di hari ini. Saya atas nama pemerintah distrik dan mewakili pemerintah Kampung Sariai, saya menyampaikan terima kasih banyak dan selamat datang di kampung kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf terkait dengan beberapa kendala yang tadi terjadi, ya, kurang lambatnya peserta, kemudian KTP yang tidak secepat mungkin bisa dikumpulkan, karena memang mungkin ini adalah hal baru. Mungkin juga nama daripada koperasi ini kan membuat kita jadi, ya, saya itu kadang mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sega, bahwa mungkin ada yang merasa bahwa ini gerakan yang akan, ya, jadi itu yang membuat mungkin ada keterbatasan. Kemudian saya sampaikan lagi mengingatkan Pak Desa dan Pak Sekam bahwa saudara-saudara yang hadir di hari ini yang sudah memenuhi syarat di dalam usia untuk harus memiliki KTP untuk menjadi bagian daripada anggota koperasi ini, nanti hari Senin kita sama-sama, ya, kita sama-sama bisa memfasilitasi mereka supaya hari Senin mereka bisa foto untuk penerbitan KTP di Lasio. Kemudian saya juga berharap kepada semua warga masyarakat yang hadir di hari ini, terutama saya lihat kebanyakan di depan ini kan adik-adik. Jadi ini ke depan ini kita yang berperan, ya, kita yang akan berperan. Jadi hal seperti begini saya berharap adik-adik ini yang harus lebih, ya, lebih juga berkesan dengan membawa sikap paling terdepan untuk menyambut hal seperti begini supaya pembelajaran itu ada, ya. Jadi kalau yang sudah ada di tingkat SMA, ya, sekolah sampai ke SMA dan selesai, mereka itu yang harus lebih mendahului proses-proses seperti ini di tingkat kampung supaya membantu keluarga yang lain. Jadi kita bisa memberi pemahaman, tapi kita juga yang akan melakukan pekerjaan ini bagi bapak-bapak orang, ya. Jadi ke depannya ada hal semacam ini, ada dunia jauh, tapi lebih menjadi orang yang bagian terdepan untuk supaya bisa mendengar ini baik, jadi bisa menyampaikan lebih jelas lagi kepada bapak orang. Itu sekali lagi atas nama pemerintah distrik, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Kabid, Ibu yang membidangi bidang ini, dan kepada
bagian yang akan kami terima, dan saya terutama selaku kepala distrik akan terus menjadi pembimbing di tingkat distrik tapi juga di kampung untuk bagaimana koperasi ini harus berjalan sampai dengan kita mendapatkan manfaat yang sebenarnya dari koperasi ini untuk kepentingan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan rakyat di distrik Ron, tapi lebih khusus hari ini di kampung saya. Kira-kira itu dapat saya sampaikan. Selanjutnya tidak membuat waktu, saya kembalikan waktu ini kepada yang hari ini memiliki hajat untuk kita ada di tempat ini. Tupoksi kami di pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan ini kami tidak banyak. Kami tidak sampai sangkut paut pembentukannya sampai ke badan hukum. Kami lebih ke fasilitasi bagaimana sediakan anggaran atau administrasi yang kurang-kurang terhadap Pak Desa dan menghasilkan orang supaya bisa buat musyawarah ini dia jalan. Terus ada tambahan sedikit di pemberdayaan masyarakat dan kampung. Persyaratan untuk pencairan dana desa tahap kedua itu Pak Desa harus lampirkan berita acara musyawarah pembentukan ini, notulen daftar hadir. Nah itu jadi persyaratan untuk Pak Desa bisa cair dana desa tahap kedua. Kalau tidak buat musyawarah ini tidak bisa. Nanti di Kementerian Keuangan pending, uangnya tidak bisa ditransfer dulu. Pak Desa harus laporkan bahwa sudah buat kegiatan ini dulu. Ada poin penting lagi, kenapa sampai pembentukan koperasi Merah Putih ini di kementerian sampai di Pemprov Pemda ada tingkatan status kampung, ada 5. Yang paling rendah di bawah itu status kampung dengan kategori sangat tertinggal, kampung tertinggal, kampung berkembang, kampung maju, kampung mandiri. Kategori ini banyak faktor yang dipakai untuk menilai kampung ini. Salah satunya infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Saya kurang tahu pasti, tapi nanti Ibu Tia Kabupaten ini lebih tahu. Untuk bisa sampai di status kampung yang mandiri, status sangat tertinggal, rata-rata daerah Wondama masih banyak kampung yang status kampung yang sangat tertinggal ini. Kampung mandiri ini kampung yang sudah punya pendapatan asli kampung dari koperasi Merah Putih, dari BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Itu anggaran contoh kayak di daerah Jawa itu sudah sampai pendapatan kampung itu sudah melebihi daripada dana desa. Ada yang sampai 15 sampai 20 miliar per tahun. Honor aparat kampung dengan operasional itu sudah tidak dipakai dari APD yang bupati kasih, tidak diambil dari pendapatan asli kampung ini. Yang pendapatan asli kampung itu awalnya dari koperasi atau dari BUMDes. Karena pendapatannya besar, dipindahkanlah sebagian keuntungan untuk masuk ke ini ke desa. Itu nanti ada pembagian keuntungan di dalam. Kalau macam BUMDes begitu. BUMDes itu ada pembagian keuntungan. Nah, mungkin kami di pemberdayaan masyarakat tidak banyak, mungkin cuma itu saja sambutan dari saya, karena secara spesifik pembentukan sampai ke nanti akta notaris jadi itu semua kita mengacu ke Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Semua ada di Perindakop yang secara spesifik kegiatan ini atau koperasi ini apa, gula-gula apa, itu semua nanti di Perindakop. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan di hari ini yaitu pembentukan koperasi Desa Merah Putih, tadi saya dengar di informasi ada masyarakat yang mungkin takut karena kumpul KTP terus merah putih dan sebagainya. Sebenarnya tidak sampai ke situ ya Bapak Ibu. Bicara koperasi kita bicara ekonomi kita bicara uang. Artinya itu
pengertian gampangnya supaya masyarakat jangan punya pemikiran bahwa kamu kumpul KTP nanti salah-salah tuh dapat tangkap, tidak seperti itu. Jadi tujuan Bapak Presiden adalah salah satunya lewat ekonomi ini ada ekonomi yang kuat di kampung, masyarakat bisa sejahtera, tidak ada lagi yang namanya miskin ekstrim di sini gitu. Dan ke depan kami dari Kementerian Desa berharap bahwa kegiatan ini atau program ini tuh bisa meningkatkan status desa yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak dari Dinas Pemberdayaan, bahwa kalau bicara koperasi, bicara ekonomi, pasti itu pasti maju gitu, pasti ada perubahan. Sehingga mungkin status desa Sariai yang tadinya sangat tertinggal, tahun depan dia tertinggal, tahun depannya lagi dia berkembang, dan selanjutnya. Walaupun memang dalam hal penetapan status desa itu ada banyak perhitungan, ada banyak hal yang perlu ditelaah, diteliti, dianalisa, sehingga nanti pada akhirnya Sariai ini masuk di kategori sangat tertinggal ataupun tertinggal gitu. Jadi ini memang tidak bisa ditawar-tawar. Artinya Bapak Ibu kalau Bapak Presiden ini TNI, jadi dia bilang kasih keluar instruksi, ada 18 kementerian dan lembaga yang ada yang harus gerak cepat untuk koperasi ini. Mungkin tampil untuk terdepan untuk memberikan sosialisasi, tapi juga bergerilya turun naik kampung, itu memang kelihatannya cuma Prendakop dan Kementerian Desa dan juga dari kabupaten, tetapi sebenarnya di dalamnya seperti saya bilang ada 18 kementerian lembaga seperti perikanan, pertanian, kesehatan, itu semua sebenarnya ada di dalam kegiatan ini. Hanya tunggu waktunya saja, tunggu waktunya untuk bagian-bagian itu dorang juga akan langsung melihat Bapak Ibu dorang, karena bicara koperasi, bicara ekonomi, bicara usaha. Ya, ada banyak usaha yang pasti bergerak di perikanan, bergerak di pertanian, bergerak di usaha lain, sehingga memang yang sekarang mendahului pembentukan dan pengenalan sosialisasi ini kepada Bapak Ibu sekalian hanya dinas teknis, yaitu dinas Perindakop dan pemberdayaan masyarakat, tapi juga kami, karena bicara koperasi yang ada di desa itu masyarakat punya. Jadi koperasi ini tuh semua punya, semua warga masyarakat Kampung Sariai wajib menjadi anggota. Makanya tadi kenapa harus ada KTP, karena partisipasinya atau partisipannya itu dari masyarakat Kampung Sariai. Tidak bisa dari Aisyah Nabi datang ke sini untuk jadi anggota, itu tidak bisa. Secara administrasi KTP dia sudah tidak memenuhi syarat. Makanya kenapa harus ada masyarakat yang hadir. Berikut kami melihat ini sebagai bentuk dukungan pemerintah, bentuk dukungan masyarakat terhadap pemerintah pusat, terhadap Bapak Presiden dengan dia punya program, kemudian juga bentuk dukungan masyarakat Bapak Ibu sekalian terhadap Bapak Desa, terhadap pemerintah kampung, karena tadi sudah disampaikan tidak laksanakan dana desa tahap 2 tidak bisa cair. Jadi kalau di tahap 2 Bapak Ibu punya mungkin pekerjaan jalan baru cair, bahan dan alat upahnya ada di tahap 2 misalnya contoh, upah tidak bisa cair. Kenapa? Karena bagian ini belum dilaksanakan gitu, karena titik kritisnya itu ini sudah bersifat instruksi. Instruksi itu berarti perintah, suka tidak suka, mau tidak mau, barang jalan. Oleh sebab itu yang tadi kami dari Mindesi langsung ke sini tanpa pulang ke Wasyur lagi. Itu sudah memang tugas dan tanggung jawab. Jadi terima kasih lagi Bapak Ibu sudah hadir, terima kasih sudah membantu kami, sudah membantu juga pemerintah desa untuk mensukseskan program Bapak Presiden. Saya harap supaya warga masyarakat yang masuk di dalam badan Koperasi Merah Putih, kalau sebentar sudah dibentuk, jangan ada yang lari-lari karena ini usaha aja. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 4 Juli tahun 2025, atas nama pemerintah Kampung Sariai, saya membuka kegiatan
kasih tahu karena kenapa nanti masyarakat bilang begini, kita sudah datang banyak ini. Ada yang bilang tadi dari awal mari kita mulai sudah. Bapak Kepala Kampung bilang mulai, tapi saya bilang Bapak tidak. Kami harus memenuhi kuota. Kenapa? Itu bukan semau kami ya. Itu ada di dalam. Ya, kita mengacu pada peraturan. Jadi kita tidak asal bilang Bapak Ibu orang bahwa harus memenuhi kuota baru kita mulai ya. Kenapa seperti itu? Diatur oleh petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Itu tertuang pada bab 4 poin pertama bagian A, di mana Muskamsus ini berjalan harus ada pemerintah kampung. Jadi kalau Muskamsus di hari ini tidak ada kepala kampung, tidak ada ketua Baperkan atau salah satunya tidak ada, kita tidak laksanakan. Yang kedua, masyarakat paling sedikit 20 orang masyarakat Toba. Itu diatur dengan aturan. Yang ketiga, ya Bamuskam, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Itu aparat kampung ya. Itu harus ada baru kita mulai. Iya, latar belakang petunjuk pelaksanaan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu ada ditindaklanjut oleh 3 dasar hukum. Pertama yaitu Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Yang kedua, berdasarkan Surat Edaran Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 tentang tata cara pembentukan koperasi desa Merah Putih. Ketiga, Surat Keputusan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2025 tentang satuan tugas pembentukan koperasi desa Merah Putih. Ada 3 aturannya yang menjadi dasar hukum, sehingga banyak poin di dalam situ Bapak Ibu, tapi saya tidak jelaskan satu persatu. Saya ambil poin-poin penting. Kalau saya jelaskan satu persatu dari 3 dasar hukum ini, saya harus kasih tahu macam tadi. Warga masyarakat harus ada, pemerintah kampung harus ada, A, B, dan C harus ada. Sehingga saya ambil materi penting, yang penting mengacu dan mengajar serta menuntun kita, mengarahkan pikiran kita kepada apa yang kita lakukan di hari ini. Selanjutnya pasti Bapak Ibu orang akan kami dari OPD terkait menuntut. Kami tidak akan lepas ya. Baik, maksud dan tujuan Koperasi Desa Merah Putih. Program Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk 1. Meningkatkan ketahanan pangan nasional. Yang kedua, mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah desa. Ketiga, memperkuat ekonomi kerakyatan di desa. Dan yang keempat, membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Bapak Ibu warga masyarakat, kalau kita orang di Papua ini, kalau begitu dengar dong bilang kita orang ada pada lingkaran miskin, pasti kita semua tidak terima. Kenapa? Karena kita makan cukup, kita pakai pakaian baik, kita punya rumah untuk tinggal, kita tidak tidur di bawah kolong jembatan atau di terminal atau di depan toko ya. Jadi kalau dibilang miskin jelas kita tidak terima. Tapi ada beberapa kategori yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu TA bahwa ada poin-poin di mana kita ada pada lingkaran kemiskinan ekstrim. Saya mau tanya Bapak Ibu warga masyarakat sini biasa dapat bantuan dari dinas sosial yang namanya bantuan kemiskinan ekstrim. Ada? Iya. Jadi bantuan yang PKH itu dia berbeda ya. Kemarin kalau di kampung Yende saya tahu dapat kemiskinan ekstrim itu begitu mereka datang kampung Sarian tidak ya. Ya kebetulan Bapak Distrik ada, kami titip satu ini apa Todi? Iya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita ada pada lingkaran kemiskinan ekstrim, contoh kami ada di rumah sini, kami mau buang air besar harus lari ke sana karena jamban di keluarga tidak ada atau WC tidak ada. Itu kami masuk dalam lingkaran kemiskinan ekstrim. Berikut di kampung sini SD ada ya,
tetapi mungkin SMP dan lainnya tidak ada. Kami masuk dalam lingkaran itu. Jadi banyak hal yang bisa kita masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Iya, saya rasa kenapa tadi saya langsung bilang ke Bapak Todi, karena pegawai distrik Ron itu sudah mendata semua dan mengirim semua data di kabupaten. Ya, saya tahu bahwa kemiskinan ekstrim pasti di kampung Syariah juga dapat. Beda dengan PKH ya, tetapi ya Bapak Todi ada, saya sudah sampaikan, Bapak nanti bantu Bapak distrik, Bapak dan teman-teman di distrik bantu sehingga masyarakat di sini juga bisa dapat. Jadi kita datang, tamu-tamu datang tuh sudah tidak cari yang umum lagi, langsung ke rumah warga. Bapak Ibu, selanjutnya tadi kita orang bilang koperasi ini ada untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Bapak Ibu, kita punya hasil ada di kampung ini luar biasa. Tapi pasti selama ini kita bingung mau kasih kemana. Banyak kita cari, sebagian besar kita makan. Anak-anak mau sekolah, kita harap bantuan desa atau bantuan dari kampung, dana desa. Orang mau beli gula agak susah. Dengan adanya koperasi ini membantu, sangat-sangat membantu. Hasil yang ada ini kita bisa jual atau kita kasih ke koperasi, mereka olah atau mereka jual, mereka yang cari pasaran. Nanti 5 pengurus ini bertanggung jawab untuk mengolah koperasi ini, bagaimana masyarakat berhasil-hasil. Jadi orang mencari juga, mereka tahu bahwa kita punya uang ada. Jadi kita juga harus bisa mandiri ya. Kita harus bisa mandiri, kita tidak harap orang ambil dong saja. Jadi besok kita tidak jual ke, minta maaf Bapak Todi ini bukan orang ambil, karena dia semua tunjuk-tunjuk Bapak Todi. Dia ini sudah jadi anak ronda, dia bukan orang ambil. Iya, jadi kita sudah kasih ke orang, saudara-saudara ambil orang. Tapi koperasi bisa menampung. Tadi dia bilang, saya tanya-tanya kan tarifan, ikan asin, masuk di koperasi yang nanti olah keluar. Apalagi sekarang jual beli online bisa. Jadi kita di tempat di sini saya jaringan internet lebih bagus dari Windesi. Windesi sangat susah internet tadi malam. Data-data itu susah mau dikirim, setelah masuk Syariah luar biasa dia mulai muncul satu persatu karena data bisa terkirim. Jadi kalau di ROM sini luar biasa, jaringannya bagus. Ya, sehingga kita sendiri tadi kita pada poin keempat membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Masyarakat bisa mandiri, berusaha sendiri. Dengan adanya koperasi ini masyarakat bisa berdiri sendiri, meningkatkan ekonomi keluarga, tidak susah lagi ya. Nanti kita ikut semua materi hingga pada pembentukan nanti. Lanjut. Ya Bapak Ibu, karena tidak ada yang fokus, saya sampaikan saja lewat laptop. Untuk skema pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini kita diberikan waktu sampai bulan Juli ini, terakhir tanggal 12 Juli itu 80.000 koperasi Desa Merah Putih yang ada di Republik Indonesia ini di launching atau diresmikan. Jadi bukan sedikitnya 80.000. Kenapa Bapak Presiden mau di tanggal 12 Juli? Karena di tanggal 12 Juli itu bertepatan dengan hari ulang tahun koperasi. Sehingga Bapak Presiden mau kita launching di bulan Juli tanggal 12. Dan sampai saat ini dari 75 kampung 1 kelurahan, berarti 76 koperasi desa dan kelurahan di Teluk Utama yang harus dibentuk. Sampai dengan hari ini di progres kami masih tersisa 20 kampung. Apakah 20 kampung ini kami bisa kejar sampai tanggal 12 Juli selesai? Kalau tidak tunda-tunda macam kemarin di Desi bisa. Bapak Ibu, hari ini saya berdiri pakai putih hitam ya teman-teman, tertawa karena saya mau baju dinas hitung hari Senin sampai ke hari Jumat itu sudah habis. Karena dari satu kampung ada undangan masuk, saya harus lari ke kampung ini, kampung itu. Dan kami sebenarnya rencana pulang hari Kamis pagi. Ternyata kami punya rencana itu ditunda. Satu dan lain hal di Desi sehingga kegiatannya ditunda-tunda, bahkan sampai tadi malam baru selesai di Desi jam 8 malam. Urus
pengawas dan pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Satu pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih harus memenuhi persyaratan. Persyaratan pertama, satu, mempunyai pengetahuan tentang koperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap koperasi. Nah, ini poin yang pertama yang tadi kita bahas itu sumber daya manusia. Nah, kalau sumber daya manusia kita banyak yang standar tidak sama dengan saudara-saudara hampir yang di luar. Paling tinggi kita SMA itu sudah sangat bisa sekali, itu SMA. Dan di sini hampir semua kampung yang turun jalan itu semua sama, begitu, semua sama. Jadi baca tulis itu sudah sangat bersyukur sekali, gitu. Dan itu sudah sangat, begitu. Itu yang di poin yang pertama. Yang kedua, mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. Itu seperti Bapak Sekam tadi ada sampaikan itu, pakai mata kail saya mancing di laut saja itu sudah semangat sekali kewirausahaan itu. Itu yang tinggal kembangkan dalam koperasi yang nanti ada wadahnya di sini. Itu semangat kewirausahaan untuk di poin yang kedua. Terus yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara, dan hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus lain dan pengawas. Artinya di sini jangan dalam pengurus itu ada adik kakak. Dalam pengurus jangan ada adik kakak kandung, sembungan tidak itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu sangat baku mengerti begitu. Itu nggak dikata tuh nanti baku mengerti, tidak boleh. Jadi kalau ada adik di dalam berarti kakak jadi anggota saja, jadi anggota koperasi. Tapi kalau di pengawas juga begitu sebaliknya. Kalau dia ada di dalam pengawas macam ada kakak di dalam pengawas, berarti adik tidak boleh di dalam pengawas juga, begitu. Jadi adik jadi anggota saja. Itu sebaliknya. Yang berikut di poin keempat, tidak berasal dari unsur pimpinan desa. Nah itu, pengurus itu jangan ada yang dari pimpinan desa seperti sekretaris atau kaur-kaur dan aparat yang lain, RT, itu tidak boleh dalam pengurus. Itu yang dimaksud. Berikut, jumlah pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih harus ganjil dan paling sedikit 5 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, sekretaris, bendahara, dan memperhatikan keterwakilan perempuan. Jadi 5 ini dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, dan sekretaris, bendahara. Harus perhatikan satu perempuan keterwakilan di dalam 5 pengurus itu. Jadi sebentar nanti kalau mau pembentukan harus kasih wakilkan satu perempuan yang gabung di dalam pengurus itu. Yang berikut, pengurus dapat mengangkat, mengelola, diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Itu yang dibilang di dalam pengurus itu ada manajer. Itu manajer itu dalam arti dia macam kelompok-kelompok usaha begitu. Dia yang tahu dia kelompok-kelompok usaha itu siapa-siapa dan dia menjadi ketua begitu. Ketua untuk ketua usaha-usaha itu. Maksudnya seperti begitu. Tapi kita belum sampai ke situ. Hanya yang sekarang tuh membentukkan 5 orang pengurus itu saja dulu. Jadi maksudnya seperti begitu. Yang sekretaris dan anggota itu 1 keterwakilan pemuda 1, dan keterwakilan perempuan atau ibu-ibu orang 1. Jadi 3 orang di depan sini. Nanti bisa kita mulai ya.
Iberwe Malang, kalau bentuk ke para koperasi Meraputi ya, tanggal 20 Juni tahun 2025 Karo kontare bentuk panitia berorori dia, badan berorori dia. Pada hari ini, tanggal 4 Juli tahun 2025, saya atas nama pemerintah Kampung Sariai menutup kegiatan musyawarah kampung khusus Operasi Merah Putih di Kampung Sariai dengan sah.